Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama damai. Banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak, tapi satu kekurangannya ya Rasulullah, dia sering menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Qala hiya ahlun nar. Kata Rasulullah, wanita itu termasuk penghuni neraka. Ya Rasulullah, inna fulana tazkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Di sana ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqul jari ala jari? Apa hak tetangga terhadap tetangganya? Pertama, in marida uttahu, jika tetanggamu sakit maka kunjungi ia. Sangat jelas, tetangga sakit kunjungi ia, bawakan kue. Cuma sayangnya, kenapa ketika sakit baru bawa kue? Saat sehat kenapa tidak bawa kue? Padahal ketika sakit sudah tidak bisa makan. Betul apa tidak? Maka yang kenyang adalah bangun rana. Kalau mengunjungi orang sakit, minimal syaratnya 3. 1, jangan terlalu lama. Karena orang yang sakit butuh istirahat. Ada orang yang mengunjungi orang sakit terlalu lama, dia berkunjung, tidak ada kesempatan bagi yang sakit untuk istirahat. Yang kedua, kalau mengunjungi orang sakit, beri semangat. Apa sakitnya Pak? Ginjal. Oh, tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang kena ginjal sehat. Jangan takut-takuti. Penyakitnya Pak? Sakit jantung. Oh, nenek saya meninggal gara-gara jantung. Selesai. Kasih semangat dia, karena memang orang itu butuh dengan semangat. Yang ketiga, mengunjungi orang sakit. Kalau di antara yang mengunjungi ada 40 orang, jangan semuanya bawa kue. Sebagian bawakan dia amplop yang berisi uang. Untuk apa? Agar bisa membiayai pengobatannya. Begitu indahnya Islam. Dalam hadis kursi dikatakan ada ulama yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka karena dia khusyuk terhadap dirinya. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Apa kata Allah? Aku sakit, engkau tidak pernah mengunjungi aku. Aku lapar, engkau tidak memberi aku makanan. Dan aku kedinginan, engkau tidak memberikan aku selimut. Kata ulama ini, bukankah Allah yang memiliki segalanya, tidak lapar, tidak sakit, dan tidak kedinginan? Dijawab oleh Allah, memang betul, tetapi tetanggamu sakit kau tidak pernah kunjungi. Tetanggamu lapar kau tidak beri makanan padahal kau mampu. Tetanggamu kedinginan kau tidak berikan selimut padahal kau punya lebih dari itu. Aku bersama dengan orang-orang yang sakit, yang lapar dan kedinginan. Kau tidak pedulikan itu, masuk neraka dulu kau. Ternyata hubungan terhadap sesama sangat-sangat dijaga oleh agama. Yang kedua, wa in mata syaiyatahu, jika tetanggamu mati, antar jenazahnya. Jangan bersyukur tetangga mati, alhamdulillah nala DC mati. Kenapa bersyukur dia meninggal? Karena dialah yang selalu mencuri ayam saya. Oh, pantas. Apa kata Nabi SAW? Jika orang menyalatkan jenazah lalu mengantarkan ke kuburan, dia dapat pahala 2 qirat. Siapa yang hanya menyalatkan jenazah tapi tidak mengantarnya ke kuburan, dapat pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana 1 qirat itu? Kata Rasulullah, 1 qirat itu pahalanya sama dengan besarnya gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Madinah, sampai di Madinah kita berkunjung di Jabal Uhud. Panjangnya saja Jabal Uhud itu 7 km. Itulah pahala yang diberikan oleh Allah ketika ikut sholat jenazah. Mengantarnya dapat 2 qirat. Maka jangan anggap ente sholat jenazah itu. Takbir pertama Allahu Akbar membaca
Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat salam. Tapi ada orang yang pernah ikut salat jenazah, imam takbir Allahu Akbar, dia ikut. Takbir yang kedua Allahu Akbar, mulai gelisah. Masa ada salat tidak ada ruku, tidak ada sujud, salah imam ini. Akhirnya dia berteriak, salah imam, salah imam. Suaranya besar. Tapi karena imamnya tahu bahwa saya cocok, saya benar, dia teruskan salatnya sampai salam. Selesai salam, dia carilah orang yang berteriak itu. Bapak yang teriak, iya, kamu imam salah. Masa ada salat tidak ada ruku dan tidak ada sujud? Kata imam, kalau begitu tunjukkan saya tata cara sholat jenazah yang benar. Apa jawabannya? Saya pun tidak tahu. Jadi banyak orang protes, dia pun tidak tahu. Hanya karena dia tidak pernah belajar, akhirnya menyalahkan orang. Yang ketiga, wa in istakrar aktahu, ketika tetanggamu minta pinjaman, maka pinjamkanlah. Oh, sangat jelas Islam. Jika tetanggamu pinjam, pinjamkan ia. Ya, tapi kamu yang meminjam mengerti juga. Ada orang tiap hari datang meminjam dan tidak pernah bayar. Nah, hati-hati yang meminjamkan tetangganya, hati-hati dengan praktik riba. Apa kata Nabi? Kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Misalnya saya pinjamkan keuangan saya 1 juta, waktu 1 bulan, tapi ketika kau kembalikan kasih cukup 1.500.000, maka yang 500 itu adalah riba. Itu kalau didahului perjanjian. Tapi kalau tidak didahului perjanjian, oke, saya pinjamkan 1 juta, waktu 1 bulan, oke. Setelah 1 bulan dia datang, dia bayarlah hutangnya 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih telah membantu saya. Ini pinjaman saya 1 juta, saya cukupkan 5 juta. Kenapa banyak sekali? 4 jutanya adalah sebagai ucapan terima kasih, kau telah bantu saya. Boleh diterima apa tidak? Boleh. Kenapa? Tidak didahului perjanjian. Cuma pertanyaannya, sudah pernahkah kita dapatkan orang dipinjamin seperti itu? Ini yang susah. Andai kata begitu semua orang caranya dipinjam, saya kira orang mudah meminjamkan. Betul apa tidak? Kenapa susah orang meminjamkan sekarang? Dikasih waktu 1 bulan, 2 bulan belum muncul. 3 bulan kita datang tagih dia, malah dia ikut marah. Padahal yang kita minta adalah uang kita. Alhamdulillah di Sorong tidak ada yang begitu. Betul apa tidak? Oh, kalau di Sorong, kalau dia bilang tanggal 1, tanggal 29 sudah datang. Di mana itu? Di Sorong. Ya, beda kalau di Nikani Tepung. Ya, di tempat yang lain lah. Itulah Islam. Wa in awasa satartahu, jika tetanggamu kekurangan, tutupi kekurangannya. Dia punya kekurangan, tutupi dia. Dia punya aib, tutupi aibnya. Sirina pada tak rupa atau siritato, itu prinsip. Jangan biarkan rahasia orang lain terungkap gara-gara kita. Wa in asabahu khairun hannahu, jika tetanggamu dapat kebaikan, doakan selamat. Wa in asabatu musibah azzaita, jika dia terkena musibah, doakan dia selamat dari musibah itu. Doakan dia, hibur dia kalau dia terkena musibah. Wala tarfa'u bina'aka fauka bina'ihi fatasuddu alaihi rih, janganlah engkau meninggikan bangunanmu melebihi bangunan tetanggamu sampai engkau halangi angin masuk ke dalam rumah tetanggamu. Luar biasa agama kita. Sampai bangunan pun jangan ditinggikan, kali itu menghalangi angin masuk ke dalam rumahnya. Nabi berpesan, ya Abazarrin idza stabakhta fa aksiril marah. Ya Abazar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya. Lalu niatkanlah untuk memberikan tetanggamu. Wala tuzihi birihin kidarika illa atukrika lahu minha. Jangan engkau sakiti tetanggamu dengan bau makananmu, kecuali jika ada niat untuk memberikannya sebagian. Sampai bau masakan pun dilarang untuk merusak hati tetangga kita. Begitulah Islam mengajarkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.